Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alman Nada Habibah dari kelas 4 SPI dengan nomor induk 102250023 akan menjelaskan satu buku yang berjudul tentang sejarah sosial Muslim minoritas etnis Melayu di Nusantara. Di sini saya akan menjelaskan satu bab, yaitu tentang teori masuknya Islam di Nusantara. Teori masuknya atau kedatangan Islam di Nusantara atau di kawasan Asia Tenggara adalah suatu teori yang membicarakan tentang kapan awal datangnya Islam di kawasan ini, siapa pembawa atau pendakwah, dari negeri mana, dan bagaimana ajarannya atau mazhab apa yang dikembangkan sampai saat ini. Terdapat beberapa teori mengenai kedatangan Islam di kawasan Asia Tenggara, yaitu yang pertama ada teori India, yang kedua ada teori Arab Mekah, yang ketiga ada teori Arab Parsi, yang keempat yaitu ada teori Cina atau Indo-Cina. Yang pertama yaitu ada teori India. Dibandingkan dengan teori lainnya, teori India memiliki pendukung yang cukup banyak. Namun, di dalam teori ini pun terjadi perbedaan pendapat antara satu sejarawan dengan sejarawan yang lainnya. Mereka tidak sependapat mengenai asal wilayah kedatangan Islam di Asia Tenggara. Tetapi Van Renkel misalnya berpendapat bahwa Islam dibawa ke Asia Tenggara dari India Selatan. Ia memberikan alasan bahwa bentuk-bentuk Islam seperti ciri-ciri mistik, sastra, roman, dan sebagainya yang berkembang di Indonesia yang berasal dari India Selatan. Lalu yang kedua ada teori Arab Mekah. Teori ini menyatakan bahwa Islam telah datang ke Nusantara sejak abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi, langsung dari kota Mekah. Sebenarnya alasan-alasan atau tujuan histori mengenai pendapat ini telah disebutkan di atas, bahwa antara bangsa Arab dan negeri Cina telah lama terjalin hubungan dengan politik dan jauh sebelum datangnya Islam, yaitu pada abad ke-4 Masehi, seperti yang dikatakan oleh Sandfendler dalam Trade and Politics. Yang ketiga yaitu ada teori Arab Parsi. Teori Arab Parsi atau Persia menyatakan bahwa Islam datang di Asia Tenggara berasal dari tanah Persia atau Iran, bermazhab Syiah dalam abad ke-13 Masehi. Pendukung teori ini adalah Umar Amir Hussein dan Hussein Jaidiningrat. Teori ini didasarkan pada bukti-bukti sejarah berupa dijumpainya nama-nama sultan di Nusantara yang menggunakan nama Syah atau Tasyi atau Tahsih dalam naskah-naskah Cina. Dalam naskah-naskah Cina disebutkan bahwa Tasih telah melakukan hubungan dagang dengan Cina dan membuat koloni dan kanton sekitar tahun 650 Masehi. Lalu yang terakhir ada teori Cina Indo-Cina. Teori Cina Indo-Cina, teori ini menyatakan bahwa Islam disebarkan di kawasan Nusantara berasal dari Cina dan Indo-Cina. Teori ini didukung oleh Syed Nekwib Al-Atas, S.I. Fatimi, Slamet Mulyana, Sumanto Al-Qurtub, dan termasuk penulisnya sendiri yaitu Asep Ahmad Hidayat. Mendukung teori ini, bukti-bukti mengenai kedatangan Islam berasal dari Cina dapat kita rujuk pada peristiwa pemberontakan di Kayon pada tahun 877 Masehi yang telah mengorbankan hampir 1.200 orang.
sampai 200.000 para pedagang Islam, yang kebanyakan para pedagang Islam dari Arab dan Parsi. Di antara sekian para pedagang Islam, sebagiannya melarikan diri ke wilayah-wilayah pesisir pantai di kawasan Asia Tenggara, seperti Tumasik, Aceh, Kalah, dan juga Tanah Jawa. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf jika memang masih banyak kekurangan apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.